Kita lanjutkan dengan bentuk persamaan mutlak yang kedua. Kita lanjut ke persamaan nilai mutlak bentuk yang kedua. Nah, seperti sudah kita bahas kemarin, bahwa persamaan mutlak itu ada 3 bentuknya. Bentuk pertama sudah kita bahas, sebelah kirinya mutlak, sebelah kanannya sebuah angka positif. Mutlak fx sama dengan c-nya lebih atau sama dengan 0. Bentuk yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama fungsi yang mengandung nilai mutlak. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Bentuk yang kedua itu ruas kirinya fungsi mutlak dan ruas kanannya juga merupakan fungsi mutlak. Kita akan bahas melalui sebuah contoh soal. Misalnya soalnya begini, tentukan penyelesaian untuk persamaan berikut mutlak 3x ditambah 5 sama dengan mutlak x ditambah 7. Kirinya pakai mutlak, kanannya juga pakai mutlak. Nah, ada 2 cara untuk penyelesaian ini. Bisa menggunakan definisi, bisa menggunakan sifat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, menggunakan definisi. Dengan definisi, berarti pekerjaan pertama kita adalah mendefinisikan nilai mutlak yang ada. Ini dia nilai mutlak yang ada. Nilai mutlak yang 2 ini akan kita definisikan terlebih dahulu. Nilai mutlak yang pertama, mutlak 3x ditambah 5, itu punya definisi 2, yaitu 3x ditambah 5 dan minus 3x ditambah 5. Definisi 3x tambah 5 akan berlaku jika 3x tambah 5-nya lebih atau sama dengan 0, atau untuk x yang lebih atau sama dari min 5/3. Ini sesuai dengan cara kita mendefinisikan nilai mutlak. Dan definisi yang kedua, ini hanya akan berlaku jika x-nya kurang dari minus 5/3. Nah, mutlak yang kedua, yaitu mutlak x ditambah 7, punya 2 definisi juga, yaitu x ditambah 7, yang akan berlaku ketika x ditambah 7-nya lebih atau sama dengan 0, atau ketika x-nya lebih atau sama dengan minus 7. Dan definisi yang kedua adalah minus dari x plus 7, yang akan berlaku jika x-nya kurang dari minus 7. Nah, itu definisi mutlak. Definisi 2 buah mutlak yang ada di soal. Ternyata definisi yang kita bahas tadi membuat 3 daerah punya definisi berbeda untuk masing-masing nilai mutlak. Yaitu tadi batasnya adalah minus 7 dan minus 5/3. Karena minus 7 lebih kecil daripada minus 5/3, maka minus 7 kita taruh di sebelah kiri. Sehingga garis bilangan kita sekarang punya 3 buah daerah. Daerah pertama adalah daerah untuk x yang kurang dari minus 7. Daerah kedua adalah untuk x yang berada antara minus 7 dan minus 5/3. Dan daerah ketiga adalah daerah yang berada di sebelah kanannya minus 5/3 atau lebih besar dari minus 5/3. Nah, ini membuat mutlak kita tadi, nilai mutlak kita tadi akan punya definisi berbeda untuk masing-masing daerah. Maka kita akan mendefinisikan persamaan mutlak kita untuk masing-masing daerah. Kita mulai dari daerah yang pertama, yaitu daerah yang kurang dari minus 7. Persamaan mutlak kita tadi ya. Kita buka mutlaknya, kita ganti nilai mutlaknya dengan definisinya di daerah ini. Untuk daerah yang kurang dari minus 7, mutlak 3x tambah 5 akan punya definisi minus 3x plus 5. Dan untuk mutlak x tambah 7, di daerah ini akan punya definisi minus x ditambah 7. Setelah kita buka punya, kita ganti dengan definisinya, maka kita akan temukan sebuah persamaan linear sederhana yang akan gampang sekali kamu selesaikan, karena ini sudah kamu pelajari dulu di SMP. Minusnya boleh kita kalikan ke dalam, ini menjadi minus 3, minus 5. Ini juga boleh dikalikan ke dalam, sama dengan minus x minus 7. Kita selesaikan ini untuk x, maka kita gabungkan semua yang ada x-nya. Minus 3x, ini gabung ke sini, plus x sama dengan minus 7, ini bawa ke kanan, plus 5. Sehingga kita punya minus 2x sama dengan minus 2. Kita dapatlah x-nya sama dengan 1. Kenapa ini disilang? Karena 1 ternyata tidak berada di daerah yang kita maksud. Katanya tadi ini adalah untuk x yang kurang dari minus 7, tapi 1 tidak kurang dari minus 7. Maka 1 tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ini untuk daerah pertama. Kita lanjut ke daerah berikutnya. Daerah kedua, daerah yang berada di antara minus 7 dan minus 5/3. Atau lebih atau sama dari minus 7, kurang dari minus 5/3. Maka mutlak masing-masing tadi kita ganti dengan definisinya di daerah ini. Definisi mutlak 3x 5 di daerah ini adalah minus 3x plus 5. Definisi mutlak x tambah 7 di daerah ini adalah x plus 7. Sehingga dia juga menjadi sebuah persamaan linear sederhana. Tinggal kita selesaikan, gabungkan x-nya sehingga kita punya minus 4x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan 3. Nah, pastikan bahwa minus 3 berada di daerah definisi. Minus 3 itu berada nilainya antara minus 7 dan minus 5/3. Berarti minus 3 masuk ke daerah penyelesaian. Makanya ini kita centang. Itu untuk daerah kedua. Lanjut daerah berikutnya. Daerah terakhir adalah daerah yang ketiga, yaitu untuk x yang lebih dari minus 5/3.
Langkahnya sama. Nilai mutlak kita tadi akan kita definisikan sesuai dengan definisi masing-masing mutlak di daerah ini. Untuk X lebih dari minus 5/3. Maka mutlak 3X tambah 5 akan punya definisi 3X plus 5. Mutlak X plus 7 akan punya definisi X plus 7 di daerah ini. Kita dapatkan lagi sebuah persamaan mutlak sederhana. Kita selesaikan untuk X, kita dapatkan X yang sama dengan 1. 1 harus kita pastikan bahwa berada di daerah definisi. 1 itu lebih nilainya dari minus 5/3. Berarti 1 masuk ke dalam daerah penyelesaian. Sehingga dari penyelesaian persamaan mutlak kita di daerah 1, 2, 3, kita punya himpunan penyelesaian adalah minus 3 dan 1. Nah, itu cara yang pertama untuk menyelesaikan persamaan mutlak. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, dengan menggunakan sifat, kita akan ganti dulu nilai mutlaknya dengan sifat ini, bahwa nilai mutlak itu sama dengan akar dari X kuadrat. Maka mutlak 3X plus 5 itu sama nilainya dengan akar dari 3X plus 5 dikuadratkan. Sama dengan akar dari X plus 7 dikuadratkan. Itu berdasarkan sifat nilai mutlak tadi. Nah, karena ini ada akarnya, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga sekarang kita hanya bilangan bawa akar saja, yaitu 3X plus 5 dikuadratkan sama dengan X plus 7 dikuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama dikuadratkan, maka masing-masing kita kuadratkan dulu. 3X plus 5 dikuadratkan, maka kita punya 9X kuadrat plus 30X plus 25. Ruasnya juga dikuadratkan, maka kita punya X kuadrat plus 14X plus 49. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka kita akan nolkan ruas kanannya. Berarti kita akan menambah dan mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama, sehingga kita punya 9X kuadrat minus X kuadrat plus 30X minus 14X plus 25 minus 49 dengan 0. Ruas kanan kita sekarang sudah 0. Sehingga kita punya 8X kuadrat plus 16X minus 24 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang angkanya agak besar. Maka kita akan sederhanakan ini. Salah satu caranya adalah dengan membagi kedua ruas dengan 8. 8X kuadratnya kita bagi 8, kita punya X kuadrat. X-nya kita bagi 8, kita punya plus 2X. Minus 24-nya kita bagi 8, kita punya minus 3. 0-nya kita bagi 8, kita punya 0. X kuadrat plus 2X minus 3 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Nah, ini pelajaran SMP untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita punya faktornya adalah X plus 3 dikali dengan X minus 1 sama dengan 0. Berarti X plus 3-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 3, atau X minus 1-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Kita punya dua buah penyelesaian, yaitu minus 3 dan 1. Itulah yang akan menjadi anggota himpunan penyelesaian, yaitu minus 3 dan 1. Sama persis dengan apa yang kita dapat ketika kita menggunakan definisi tadi, yaitu minus 3 dan 1. Ini dia, minus 3 dan 1. Sekarang ketika menggunakan sifat, kita juga dapatkan hasilnya adalah minus 3 dan 1. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa persamaan nilai mutlak yang kedua ruasnya memuat mutlak dapat diselesaikan dengan dua buah cara. Yang pertama, menggunakan definisi. Maka semua mutlak yang ada di soal kita definisikan, lalu kita selesaikan untuk masing-masing daerah definisi. Cara yang kedua adalah menggunakan sifat mutlak, bahwa mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat ini juga boleh kita gunakan, sehingga kita juga bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang kedua tadi. Nah, itu kesimpulannya. Terserah kamu mau pakai yang mana, mau pakai yang pakai definisi boleh, mau pakai sifat juga boleh. Tergantung kamu lebih sukanya yang mana.